Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Raya Puri yang dirahmati Allah, para tokoh, para asatidz, para pemuda yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, jumpa kembali di kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin lil Imam Muhammad Khudaribik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di pembahasan bagaimana kaum muslimin, yaitu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan banyak perlakuan yang tidak enak dari musyrikin Quraisy, dari mulai Sayyidina Hamzah, Ammar bin Yasir, dan yang lain-lain. Namun pada akhirnya semua itu sia-sia, tidak menyurutkan niat kaum muslimin untuk terus-menerus istiqomah. Tidak ada dari mereka yang karena disiksa kemudian murtad, itu tidak ada. Tidak ada. Semakin meyakini kebenaran Islam. Pendukungnya atau pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah tambah banyak. Nah, walamma ra'a kufaru Quraisy anna dzalikal adza lam yajidhum naf'an. Ketika orang-orang Quraisy di Mekah saat itu melihat gangguan-gangguan yang mereka gencarkan tidak bermanfaat, ternyata tidak bisa menghentikan dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bal kullama zadul muslimin adzan izdada yaqinuhum. Setiap kali gangguan itu bertambah, malah tambah yakin. Ditekan makin keras kaum muslimin itu, keimanannya, keyakinannya malah bertambah. Ini bagaimana repot ini. Musyrikin Quraisy saat itu di Mekah repot lihat perkembangan maupun sikap kaum muslimin saat itu. Oleh karenanya akhirnya mereka berkumpul rapat, sidang tiap-tiap komisi di musyrikin Quraisy itu. Kira-kira strateginya itu bagaimana menghentikan dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ijtama'u lisyura fima bainahum. Bermusyawarahlah mereka, sidang. Faqala lahum Utbah ibnu Rabi'ah min Bani Abdi Syams ibni Abdi Manaf wa kana sayyidan muta'an fi qaumih. Berkatalah tokoh dari Quraisy yang sangat berpengaruh, yang dituakan, yang ditokohkan, bahkan termasuk
di antara kerabat Nabi karena leluhurnya sampai ke Abdi Manaf, yaitu Utbah ibnu Rabi'ah. Kata Utbah bin Rabi'ah, dia berkata kepada peserta kongres musyawarah itu, ya ma'asyara Quraisy, alla aquma li Muhammadin fa ukallimahu wa u'ridu alaihi umuran la'allahu yaqbalu ba'daha fanu'tihi iyaha wa yakuffa anna. Wahai orang-orang Quraisy, kenapa tidak aku saja yang menghadapi Muhammad itu? Akan aku ajak bicara dia, akan aku tawarkan banyak hal. Kalau dia sanggup deal, setuju, maka kita akan berikan banyak hal untuknya. Artinya Utbah bin Rabi'ah ini mau deal-dealan dengan Nabi Muhammad SAW. Salah satunya, kamu berhenti berdakwah, saya akan kasih kamu apapun yang kamu mau. Mau duit, mau wanita, mau jabatan, saya kasih. Salah satunya itu. Di antara poin-poin yang akan dinegosiasikan. Faqalu, orang Quraisy menjawab saat itu peserta yang sedang musyawarah, ya Abal Walid, fakum ilaihi fakallimhu. Wahai Abal Walid, yaitu Utbah bin Rabi'ah, berangkatlah, bicaralah dengannya. Artinya dalam pertemuan musyawarah itu disepakati, sudah jangan main kasar, main ganggu-ganggu. Setelah lama tekanan-tekanan kepada sahabat karena tidak bermanfaat, malah tambah yakin, tambah banyak yang masuk Islam. Akhirnya musyawarah memutuskan saat itu untuk menempuh jalur negosiasi. Siapa yang diutus? Yang diutus dari musyrikin Quraisy, sesepuhnya yang disegani, yakni Utbah bin Rabi'ah. Padahaba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fil masjidi. Kemudian berangkatlah Utbah bin Rabi'ah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fil masjidi. Dan Nabi sedang sholat di masjid. Utbah sesuai hasil musyawarah membawa poin-poin musyawarah itu untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sedang sholat di masjid. Setelah selesai sholat, bicaralah Utbah bin Rabi'ah. Ya ibna akhi, innaka minna haitsu qad alimtu min khiyarina hasban wa nasaban. Wahai anak dulur, ya ibna akhi, karena masih saudara. Ya ibna akhi berarti ponakan. Utbah bin Rabi'ah menyebut Nabi ya ibna akhi, anak dari saudaraku. Sama seperti halnya Abu Thalib maupun Abu Lahab maupun paman-paman yang lain, ya ibna akhi.
Ya bna akhi, jang, kalau bahasa kita itu, kamu itu adalah orang terbaik dari kami secara perilaku maupun secara garis keturunan. Wa innaka qad utita qaumaka qad ataita qaumaka bi amrin azim. Tapi kamu juga sudah memberikan kepada kaummu urusan yang menggemparkan. Dulu sebelum engkau membawa urusan, tanda dalam hal ini risalah ya, di Mekah ini baik-baik saja, damai-damai saja. Ketika kamu mengajak pada tauhid, mencela Tuhan-Tuhan berhala, suasananya jadi lain. Nah, farraqta bihi jama'atahum wa safahta ahlamahum wa abbat alihatahum wa dinahum wa kafarta man madha min abaihim. Gara-gara kamu membawa misimu itu, kamu memecah belah kerukunan di Quraisy. Dengerin ini orang tua yang ngomong. Ini kan Utbah bin Rabi'ah ini seperti orang tua nasihati anaknya ke Nabi ini. Dulu Mekah baik-baik aja, gara-gara kamu bawa misi itu yang katanya tauhid lah apalah, orang-orang terpecah belah. Nah, mimpi mereka terhapuskan, bahkan engkau mencela Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka. Engkau juga mengkufurkan nenek moyang mereka yang sudah lalu. Fasma' minni, dengarkanlah aku wahai anakku, kata si Utbah ini. Wa'rid 'alaika umuran tanzuru fiha la'allaka taqbalu minha ba'daha. Oleh karenanya dengarkanlah aku wahai anakku. Aku akan menawarkan kepadamu banyak hal. Kamu lihat-lihat ya, barangkali kamu bisa sebagiannya kamu terima. Artinya negosiasi. Berhenti dakwah, kami menawarkan poin-poin ini. Nah, kata Utbah. Faqala alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menjawab. Nabi tidak langsung apa-apaan dan sebagainya, tidak. Nabi luar biasa. Jangankan orang yang berucap baik, berucap kasar pun Nabi merespon dengan baik. Apalagi orang tua Utbah bin Rabi'ah, dan berkata dengan kata-kata yang bagus. Ketika Utbah akan menawarkan poin-poin penting, Nabi menjawab, "Qul ya Abal Walid." Ya sudah, katakan apa saja tawarannya. Asma'u, saya akan mendengar. Qul ya Abal Walid asma'. Ya sudah, katakan saja paman, aku akan mendengarkan. Berarti memberi ruang, meskipun sudah tahu isinya ini tidak akan diterima, tapi dipersilahkan untuk apa? Untuk disampaikan saja. Faqala, kemudian Abul Walid atau Utbah bin Rabi'ah ini mengutarakan poin-poin yang bisa dinegosiasikan. Faqala, berkata Utbah, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, wahai ponakanku, in kunta turidu bima ji'tu bihi min hadzal amr,
In kunta turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan jama'na laka min amwalina. Wahai ponakanku, wahai putra saudaraku, jika engkau membawa misimu dengan tujuan harta, jika kamu ingin harta, jama'na laka min amwalina, kami rela untuk berdonasi mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untukmu. Hatta takuna aktsarana malan, sehingga engkau bisa menjadi orang yang paling kaya. Yang penting engkau berhenti membawa itu namanya syariah lah, membawa Islam lah, membawa tauhid, kamu berhenti itu. Aku akan jadikan engkau orang terkaya yang pernah ada di muka bumi ini. Kami siap untuk berdonasi. Atau engkau tidak menginginkan harta, wahai Muhammad? Wa in kunta turidu syarafan sawadnaka alaika hatta la naqta'u amran dunaka. Kalau engkau ingin jabatan, kalau engkau ingin kemuliaan, maka kami rela untuk menyerahkan urusan kepadamu. Kami tidak akan pernah memutuskan apapun tanpa persetujuanmu. Artinya, yang penting kamu berhenti mengajak orang masuk Islam, kami rela dipimpin olehmu, akan menjadi pemimpin yang tidak ada satupun orang yang menandinginya. Siapapun dari kami orang Quraisy tidak akan mampu memutuskan tanpa persetujuanmu. Siap kami serahkan kepemimpinan itu kepadamu, wahai Muhammad. Jika engkau ingin apa? Ingin jabatan atau kehormatan. Wa in kunta turidu malaknaka alaina. Jika engkau ingin jadi raja, wahai Muhammad, kami siap jadi prajuritmu, jadi bawahanmu, engkau yang jadi raja. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ri'yan minal jinni la tastati'u raddahu an nafsika talabna laqad tibba wa badalna fihi amwalana. Ini unik ini. Utbah ini gimana ini? Tapi kalau kamu ngajak orang masuk Islam karena penyakit, karena pengaruh kamu itu kesurupan jin, kamu ngajak orang-orang untuk masuk Islam, kemudian mencela berhala-berhalanya musyrikin Quraisy. Kalau ini gara-gara kamu keusap kesurupan jin, kami akan datangkan ahli pengobatan. Kami siap untuk berdonasi untuk mengobatimu. Hatta nubri'aka minhu, sampai kami semua bisa menyembuhkanmu. Kalau ternyata ini penyakit. Masya Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika Utbah menyampaikan tawaran ini, Nabi diam saja. Nabi dengarkan sampai selesai. Wahai Muhammad, kalau kamu ingin harta, kami akan kumpulkan harta yang banyak sehingga kamu jadi yang paling kaya. Kalau kamu ingin jabatan kehormatan, kami siap dipimpin olehmu sehingga tidak ada yang dari kami memberikan keputusan tanpa persetujuanmu. Wahai Muhammad, jika ini karena kamu ini sakit kesurupan jin, kami siap mendatangkan ahli terapi atau yang bisa ruqyah kamu itu supaya sembuh. Wah, kalau memang itu penyakit. Fa innahu rubbama ghalabat tabi'u 'ala ar-rajuli hatta yudawiya.
Karena kadang-kadang jin itu bisa menguasai seseorang, bisa mengendalikan seseorang. Jadi kemungkinan kamu ini penyakit yang harus diobati. Faqala alaihi salatu wassalam, lantas Nabi menjawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan poin-poin tadi itu, Nabi berkata, faqad faragta ya Abal Walid. Sudah selesaikah Abal Walid? Ini adab Nabi ya, tidak menjegal atau memotong ucapan orang tua, walaupun isinya ya seperti itu, aneh-aneh. Aneh-aneh karena yang ditawarinya Nabi. Kalau ditawarinya kita-kita, lain ceritanya. Kata Nabi, faqad faragta ya Abal Walid, sudah? Qala na'am. Abal Walid Utbah mengatakan, ya sudah. Qala, kemudian Nabi menjawab, fasma' minni, dengarkanlah wahai Abal Walid. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala surati Fussilat. Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon Utbah bin Rabi'ah dengan permintaan-permintaan tadi, tidak dengan kata-kata beliau, tapi beliau membaca surah Fussilat. Dengarkan wahai Abal Walid, aku akan membacakan sesuatu kepadamu. Dibacalah surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhiran fa'a'rada aktsaruhum fahum la yasma'un, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqar وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Ini dibaca banyak sekali. Sampai ayat berapa ini? Sampai fa inna bima ursiltum bihi kafirun. Nabi membacakan surah Fussilat di hadapan Utbah bin Rabi'ah. Kalau dibaca panjang ini, membaca semua, nanti baca sendiri di rumah. Intinya surah Fussilat dari awal surah. Mendengar bacaan itu, fa'amsaka Utbatun bifaihi wa nasyadatar rahim ayyakuffa an dzalik. Ketika mendengar itu, Utbah memegang mulutnya. Entah apa maksudnya. Bisa jadi Utbah terkesima, kemudian tidak bisa berkata-kata, atau khawatir keluar ekspresi yang terlihat atau terdengar dari mulutnya. Tidak menutup telinga, tapi menutup mulut. Jadi Utbah memegang mulutnya. Setelah itu pulanglah Utbah. Falamma raja'a Utbatun sa'aluh. Ketika Utbah pulang,
orang-orang Quraisy bertanya pada Utbah. Faqala, orang-orang bertanya bagaimana Utbah berhasil atau tidak merayu Muhammad untuk berhenti berdakwah. Apakah tawaran-tawaranmu diterima semuanya atau sebagian? Intinya para petinggi Quraisy menanyakan update-nya bagaimana. Utbah menjawab, wallahi laqad sami'tu qawlan ma sami'tu mislahu qat. Kata Utbah, demi Allah, aku sudah mendengar suatu ucapan yang belum aku dengar, belum pernah sebelumnya aku dengar. Maksudnya ketika beliau mendengar bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam surah Fussilat, Utbah mengakui ini ucapan lain ini. Sebelumnya saya tidak mendengar ucapan seperti itu. Wallahi ma huwa bisyi'ri wala bil kahanati wala bis-sihr. Demi Allah, kata Utbah, pokoknya ucapan tadi aku dengar syair bukan, wala bil kahanati bukan juga jampi-jampi. Saya kalau jampi-jampi ngerti saya, tapi itu bukan jangjawokan, bukan. Bukan jampi-jampi. Kalau mantra-mantra saya ngerti, kata Abul Walid. Karena biasa gitu kan. Saya yakin bapak-bapak di sini kalau ada orang baca mantra juga ngerti. Karena dulunya juga sama-sama ngelmu itu mantra-mantra itu. Mantra pelet lah, penglaris lah, apa. Kalau orang baca mantra ngerti. Ya begitu juga Abul Walid sesepuh. Kata Abul Walid, ini bukan syair. Syair saya ngerti, syair lagu gitu kan. Ulu Arab. Bukan juga mantra-mantra. Wala bisihri, bukan juga sihir, jangjawokan, bukan. Ya ma'syara Quraisyin ati'uni faj'aluha li. Wahai orang-orang Quraisy, dengarkan aku ya, ikuti aku ya. Sudahlah, khallu bainar rajul wa baina ma huwa fih fa'tazilu. Udah biarkan saja, Muhammad udah jangan diganggu dah. Kata Utbah, fa'tazilu, hindari dia, jangan berurusan dengan Muhammad. Kamu tidak ngikuti, is okay, tapi jangan ganggu. Dia lain orangnya. La yakunanna likalamihi alladhi sami'tu nab'an. Sungguh dalam ucapan yang tadi aku dengar di situ ada berita, ada nab'an. Fa in tusibhul arab faqad kafaitumuhu bighairikum. Wa iyadhhar 'alal arab fa'azzahu 'izzukum. Kemudian orang-orang Quraisy tidak puas, dikira kami mengutus sesepuh yang paling disegani bisa masuk tawarannya pada Nabi. Ternyata malah sebaliknya, akhirnya kecewa. Musyrikin ini kecewa pada Utbah walaupun dituakan, ditokohkan. Apa komentar mereka orang-orang Quraisy? Faqalu laqad saharaka Muhammadun. Mereka berkata, wahai Utbah bin Rabi'ah, sungguh engkau juga sudah terkena sihirnya Muhammad. Wah, udah terpengaruh. Kamu itu dikira orang berpengaruh, ternyata orang terpengaruh. Ini Utbah
ini dianggap sudah tersihir oleh Nabi. Faqala, kemudian Utbah menjawab, hadza ra'yi. Ini kan pendapatku. Kalian mau bilang apa? Ya inilah pendapatku sesuai yang telah aku alami bertemu dengannya. Itu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian awas, tahapan pertama apa? Mengganggu Nabi dan sahabat. Itu tidak bermanfaat karena hanya menambah keyakinan kaum muslimin. Tahapan kedua, musyrikin bermusyawarah agar negosiasi. Diutuslah Utbah bin Rabi'ah. Berhasil tidak? Jawabannya tidak. Akhirnya malah yang mau negosiasi, yang sudah negosiasi terpengaruh, takut, nggak mau ganggu. Setelah dibacakan surah Fussilat, akhirnya ada tahapan ketiga, upaya orang Quraisy kepada Nabi dan kaum muslimin. Apa itu? Thumma aradu alaihi ba'da dzalika ay yusharikahum fi ibadatihim. Mereka musyrikin Quraisy tahapan ketiga ini menawarkan kepada Nabi untuk ya sudah kita sama-sama ibadah. Ketika Muhammad beribadah kami bisa ikut, dengan catatan kalau kami juga menyembah berhala kami Muhammad ikut. Gitu. Jadi apa? Babarengan. Oke, siap, aku datang ke masjid asal sampean juga datang ke kuil kami. Turunlah ayat firman Allah, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Katakanlah wahai Nabi, wahai orang-orang kafir, la a'budu, aku tidak akan menyembah ma ta'budun, yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, aku bukan penyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, tidak pula kalian adalah orang-orang yang menyembah apa yang aku sembah. Lakum, bagi kalian, apa dinukum, agamamu, agama kalian, waliya, wali, dan bagiku dini, agamaku. Ini tahapan ketiga juga ditolak. Oleh karenanya tidak boleh berserikat dalam hal agama. Tidak boleh sama-sama atau namanya apa ya, mau itu untuk tujuan apapun tidak boleh. Itu perintah langsung kepada Nabi dan kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah, apa yang terjadi setelah itu? Tahapan 1 gagal, 2 gagal, 3 gagal. Yang terjadi kemudian fa insyaallah dijelaskan di kesempatan yang akan datang insyaallah taala, karena waktunya sudah habis. Barakallahu li wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf. Sudah masuk waktu? Sudah ya? Sudah. Asri, tapi itu udah bunyi. Ada yang nanya tidak? Kalau tidak ada yang nanya, dilanjutkan ini. Ada yang nanya apa? Ada, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, konon Habib Rizik Syihab itu adalah turunan Nabi yang ke-38. Nah, sekarang ini yang perlu kami
mohon penjelasan karena kaum muslimin dulu selalu berhadapan dengan orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik sendiri itu adalah bangsa Arab sendiri di sana. Nah sekarang keturunan orang-orang musyrik itu tadi, itu apa masih ada mungkin dalam bentuk perorangan atau mungkin dalam bentuk jamaah atau desa dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keturunan apa maksudnya? Orang-orang musyrik masih ada enggak gitu? Di mana? Di Mekah, di negeri Arab sana. Seperti banyak Bani Qainuqa itu kan orang Yahudi. Oh iya. Gitu. Terima kasih. Itu gen ya, gen. Kalau keturunan orang-orang musyrik dalam arti pribadi-pribadi, yaitu kan terlalu umum ya. Tapi kalau yang namanya Bani, kayak Bani Qainuqa atau Bani Khazraj, ya tentu saja masih ada. Tentu saja masih ada sampai sekarang. Itu namanya klan ya, klan. Tentu saja masih ada. Cuma entah di mana keberadaannya kan gitu. Itu hal lain ya, antropologi ya. Kalau untuk keturunan Nabi atau zuriyat itu ada nikobahnya, ada lembaganya, disebut nikobatul asyraf. Gitu, emang ada. Semuanya terdata memang, semuanya terdata. Nah mungkin orang-orang Yahudi juga punya catatan adanya diaspora itu, gerakan-gerakan di luar negeri itu awalnya dari orang Yahudi. Ketika orang Yahudi berpencar, mereka tidak memiliki suatu negara, tapi berpencar di banyak negara. Ada yang di Swiss, di Perancis, di Jerman ketika masa Hitler terdorong ke Polandia dan banyak. Itu mereka terpencar tapi masih memiliki hubungan, komunikasi. Bagaimana cara membuat atau mereka menemukan negara baru atau menjajah negara baru. Mereka punya data. Artinya tiap klan atau bani itu punya data sendiri. Terlepas dari agamanya. Ini kan kita bicara gen gitu. Yang Qainuqa keturunannya mungkin ada Muslim, ada masih Yahudi, ada Kristen, itu tidak menjamin itu. Terlepas ini kita bicara gen. Jadi kalau ingin menanyakan itu, Bapak kalau mau periksa gen kan bisa. Berapa persen Sundanya, berapa persen Balinya, berapa persen Chinanya gitu ada. Bayarnya mahal. Kalau ingin tahu kita ini darah biru atau bukan, ya tinggal disilet saja. Darahnya ternyata merah gitu tuh. Intinya semuanya ada lembaganya. Untuk yang klan-klan besar ya, atau yang besar, itu gen ya, masih ada. Baik, karena waktunya sudah cukup ya, mohon maaf, mungkin nanti dilanjut urusan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.